Jadi seluruh rangkaian ibadah haji itu membutuhkan ketaatan mutlak. Betul. Ya, itu. Bahkan acap kali ada perintah, ya, aktivitas yang kita lakukan di dalam ritual ibadah haji itu yang acap kali mungkin logika kita belum memikirkan, ya, apa faedah atau apa dan seterusnya, tapi ya kita tetap harus melaksanakan itu. Karena itu ibadah haji itu kita bisa sebut sebagai melting point, sebagai titik lebur. Bagaimana umat Islam itu bisa bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Lantai Atas, dan kali ini alhamdulillah kita seperti biasa akan membedah buletin dakwah Kafah edisi 444 dan bertepatan di tanggal 5 Zulhijjah 447 Hijriah atau tanggal 22 Mei 2026 Masehi. Ya, setelah beberapa purnama kita kembali lagi syuting, dan ini merupakan suatu momentum yang menarik ya, karena tema yang kita angkat di Buletin Dakwah Kafah ini di edisi podcast kali ini adalah dari ibadah haji menuju persatuan umat dan kejayaan Islam. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ustadz andalan kami, Ustadz Herudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini menarik Ustadz yang kita akan bahas ini, dan momentum Zulhijjah ini merupakan suatu peristiwa besar bagi umat Islam. Dan tema Kafah kali ini adalah dari ibadah haji menuju persatuan umat dan kejayaan Islam. Nah, pertanyaan saya Ustaz, peristiwa apa yang terjadi di bulan Zulhijjah Ustaz? Kenapa momentum itu sangat-sangat bombastis lah diceritakan dalam Islam? Iya. Saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Lantai Atas, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa bersua ya. Dan topik yang menjadi pembahasan kita sebagaimana host yang sangat kita banggakan ya, menyampaikan tadi, dan menjadi titik awal pembahasan kita pertanyaan peristiwa apa yang terjadi di bulan Zulhijjah ini. Ya. Tentu ketika kita berada di bulan Zulhijjah, paling tidak ada dua sosok agung ya yang menjadi lakon utama dalam peristiwa besar itu. Ada Nabi Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Sebenarnya juga nggak adil kalau kita tidak sertakan istri dari Nabi Ibrahim, yakni Siti Hajar, ya kan? Kalau peristiwanya ya tentu ada peristiwa ibadah haji ya, dan ada tentu peristiwa ibadah kurban ya, pada bulan Zulhijjah ini. Kalau kita bicara dua sosok agung ini, ya tentu tidak terlepas dari peran utamanya ketika Nabiullah Ibrahim bersama putranya itu membangun Ka'bah ya, atau Baitullah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an diceritakan ya, wa idz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida ya minal baiti wa Ismailu ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Jadi wa idz yarfa'u Ibrahim, jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu ya meninggikan qawa'ida minal bait, bangunan Ka'bah Baitullah, bersama putranya Nabi Ismail, dan keduanya kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana, Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah persembahan kami ini ya. Beliau telah membangun ya, meninggikan Baitullah, dan sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari bangunan itulah kemudian ya, dalam sejarah peradaban agama tauhid ya dan Islam itu sendiri akhirnya menjadi epicentrum atau titik pusat umat Islam datang ya ke Baitullah, ke Masjidil Haram dari segala penjuru dunia untuk kemudian menunaikan ibadah haji. Ini juga sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, wa'adzim apalagi finnasi bil haji ya'tuka rijalan ya
wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah manusia itu untuk menunaikan haji, ya. Jadi mereka akan datang, ya, baik berjalan kaki atau naik unta yang kurus, dan mereka akan berdatangan dari segala penjuru dunia. Itu disebut di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Nah, dari peristiwa haji, ya, dan tentu ada kurban, ya. Setelahnya itu ada 3 pelajaran menarik yang bisa kita bedah, ya. Ada tentang ketaatan, ya, ada tentang pengorbanan, ya, dan tentu ada tentang persatuan Islam itu sendiri. Iya. Bagaimana menggambarkan Ustaz itu? Iya. Simbol-simbol yang tadi Ustaz sampaikan, simbol pengorbanan, Iya. simbol ketaatan, dan Iya. juga simbol persatuan. Iya. Bagaimana kita menggambarkan itu? Ustaz? Karena yang kita tahu bahwa yang kita pahami Iya. sekarang, Zulhijjah itu lebih kepada ibadah-ibadah yang Iya. di 10 Hari awal pertama, yang pertama iya. Zulhijjah itu Iya. Ustaz. Iya. Tentu memang bagus, ya, karena memang Rasulullah juga menggambarkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Iya. Tapi mencukupkan membedah Islam hanya dari aspek ritual itu saja, ya, tentu mengebiri banyak pelajaran-pelajaran yang di situ tidak hanya apalagi sebuah simbol, Iya. ya, tapi juga harusnya bahwa itu pelajaran bagi umat Islam. Berarti. Yang pertama misalnya tentang ketaatan. Bukankah seluruh rangkaian ibadah haji itu, ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ya. Jadi seluruh rangkaian ibadah haji itu membutuhkan ketaatan mutlak, ya, itu. Bahkan acap kali ada perintah, ya, aktivitas yang kita lakukan di dalam ritual ibadah haji itu yang acap kali mungkin logika kita belum memikirkan, ya, apa faedah atau apa dan seterusnya, tapi ya kita tetap harus melaksanakan itu. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar dan putranya Nabiullah Ismail mengajarkan tentang itu. Andai bukan karena ketaatan, mengapa Nabiullah Ibrahim rela meninggalkan istrinya dan iya. putranya di tanah tandus yang tak berpenghuni? Betul. Ya kan? Andai bukan karena ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga sekaligus menyeratkan di balik ketaatan itu pasti ada keyakinan bahwa Allah pasti tak menyia-nyiakan hambanya yang taat. Andai bukan juga karena ketaatan pada Allah, mengapa Nabi Ibrahim rela, ya, ketika dia bermimpi, meskipun awalnya ragu pada malam tanggal 8 Zulhijjah itu, bahwa apakah ini betul, ya, perintah Allah atau hanya apalagi bisikan syaitan. Nanti malam berikutnya ketika mimpi lagi, barulah dia mengenali bahwa ini perintah Allah, sehingga di tanggal 10-nya beliau kemudian menyembeli putranya, ya, yang atas izin Allah pula, kemudian diganti dengan seekor kibas, kan, yang itulah menjadi pondasi spiritual pelaksanaan ibadah kurban. Anda juga bukan karena ketaatan, bagaimana mungkin Nabiullah Ibrahim, ya, mau mengorbankan apa yang menjadi kebanggaan seorang lelaki ketika sudah punya istri, yakni punya keturunan. Iya. Dan ketika keturunannya itu sudah falamma balaga ma'ahu sa'ya, ya, ketika putranya itu sudah sampai pada umur balik dan sanggup untuk bekerja, datang perintah untuk dia harus disembelih, kan. Iya. Andai bukan karena ketaatan, karena apa itu? Iya. Nah, itu saya kira. Jadi simbol-simbol ketaatan, pengorbanan itu, Iya. itu memang merupakan perintah Allah secara langsung tadi. Iya, itu. Bagaimana dengan simbol persatuan, Ustaz? Yang menjadi Pengorbanan, ya. Iya, pengorbanan. Iya. Tentu di dalam rangkaian ibadah haji, ya, yang diwajibkan ke sana, kan, ya, mereka yang memiliki memang kemampuan. Iya, secara gitu, kan? harta, fisik. Iya. Jadi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, orang yang punya kemampuan itu kan kemampuan harta. Iya. Pasti mengorbankan hartanya. Betul. Bahkan mengorbankan kesenangan dunianya. Betul. Ya kan? Mengorbankan waktunya untuk kemudian melakukan perjalanan spiritual ke Baitullah. Iya. Ya. Dalam rangka itu tadi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di situ pasti membutuhkan pengorbanan. Dan orang yang berhaji itu, ya, kita bisa lihat misalnya mereka
mengorbankan atribut sosialnya yang bisa jadi ketika di tanah airnya mereka bangga dengan atribut-atribut, apakah dia misalnya public figure, Iya. pejabat dan seterusnya. Semua Tapi di sama sana, saja. ya dia harus tanggalkan itu. Hmm. Mereka mengenakan pakaian yang sama, pakaian ihram, Iya. ya kan? Itu. Dan itu memberi pelajaran bahwa pengorbanan di dalam mewujudkan ketaatan itu mesti ada pengorbanan. Mengorbankan apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan mereka ketika di tempat mereka masing-masing. Dan tentu tujuannya itu semua adalah demi ya akhirat. Ya, karena itulah kemudian bagi orang yang berhaji itu, kalau dia betul-betul berhaji dengan memperhatikan apa-apa yang dilarang, misalnya sebagaimana Rasulullah mengatakan, man hajjalillah falam yarfuth walam yapsuk raja'a kayaumi waladatuhu ummuhu. Jadi siapa yang menunaikan haji ya semata-mata karena Allah, lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia digambarkan sama keadaannya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Dan itu kan tentu menahan ya lisan yang acap kali lancam mengomentari, ya kan? Yeah. Menahan fisik kita ya yang mungkin di dunia itu dengan kuasa yang kita miliki, arogansi ya itu kan membutuhkan pengorbanan semua itu untuk tunduk taat melakukan perintah Allah. Nah, karena itulah kemudian di dalam haji dan kurban itu ya ada ujian pengorbanan harta. Betul. Dan ingat salah satu yang dicintai manusia itu adalah harta. Bagaimana di dalam Quran dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal kanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Nah, itu diuji, ya kan? Bahwa telah dijadikan indah pada pandangan manusia itu berupa ya kesenangannya pada wanita, anak-anak, harta berupa emas dan perak. Nah, orang melakukan perjalanan ke Baitullah itu diuji di situ. Apakah dia berkorban atau tidak? Ya. Bukan hanya sekedar pergi haji untuk hanya mendapat gelar hajinya saja. Prestasi sosial. Iya. Tapi banyak hal yang dikorbankan. Dan itu maknanya sangat tergerus untuk sekarang ini. Oh iya. Kalau kita lihat sekarang ini, haji acap kali orang kemudian jadi hanya sekedar itu untuk mendapatkan gelar prestasi sosial gitu kan di tengah masyarakat. Spirit yang kita sebut tadi bahwa di situ ada pelajaran pengorbanan, ya seolah hilang. Ya kan? Apalagi ketaatan. Coba kita lihat jamaah haji kalau sudah pulang itu. Oh itu berlomba pamer kan? Itu bahkan berubah. Berubah gitu. Jadi Power Rangers. Iya, jadi haji hanya sekedar simbol ya. Bukan lagi ya, hanya sekedar apa ya? Perjalanan yang seolah tak membekas bagi orang yang melakukan. Padahal maknanya tadi yang kita bilang tadi luar biasa, ketaatan pengorbanan. Sebagaimana apa yang telah digambarkan oleh dua atau kita sebutnya tiga tokoh lah, ya kan? Nabiullah Ibrahim, kemudian istrinya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, kalau penggambaran tentang simbol persatuan, apa yang bisa kita dapatkan dari ibadah haji? Iya, ibadah haji itu kenapa bisa kita sebut sebagai simbol persatuan umat Islam? Karena bayangkan jutaan umat Islam ya. Kalau mereka itu kumpul di padang Arafah untuk kemudian wukuf ya. Wukuf. Itu jumlah mereka 2 sampai 3 juta. Betul. Mereka yang kumpul itu ya memiliki keyakinan yang sama. Ya kan? Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Betul. Tempat yang dituju untuk membuktikan ketaatan dan pengorbanannya juga sama. Mereka menanggalkan perbedaan-perbedaannya. Asal suku mereka beda, bangsa mereka beda, negara mereka beda, warna kulit mereka beda, bahasa mereka beda. Karena itu ibadah haji itu kita bisa sebut sebagai melting point. Sebagai titik lebur. Bagaimana umat Islam itu bisa bersatu dengan menanggalkan perbedaan ini tadi. Dan memang sejatinya begitulah harusnya umat Islam. Gitu. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Atau di ayat lain, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Dan kalau kita misalnya mengkaji lebih dalam ya pesan baginda Rasulullah ya di dalam khutbahnya, karena yang kita tahu itu kan pada tahun 10 Hijriah kan itu Nabi itu melaksanakan ibadah haji
ya, karena sebelumnya tak pernah melaksanakan, dan itu disebut sebagai haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena setelah itu ya Rasulullah berpulang, gitu kan, haji perpisahan. Nah, yang menarik kenapa saya katakan bahwa itu simbol persatuan, ya kan? Nabi itu di dalam khutbahnya bahkan Nabi itu mengulang 3 kali, ya kan? Apa itu, Ustaz? Beliau itu berkhutbah di ketika jamaah itu wukuf di padang Arafah karena tanggal 9 kan. Betul. Beliau juga berkhutbah di Yaumin Nahr, ya, tanggal 10 Zulhijjah berarti. Dan beliau berkhutbah di pertengahan dari Ayyamut Tasyrik di tanggal 12 Zulhijjah. Dan isi khutbah beliau itu ada yang relatif sama. Itu menunjukkan betapa pentingnya diingat umat Islam. Karena itu di awal khutbahnya beliau itu mengatakan begini. Ya ayyuhan nas, ya. Itu. Isma'u ma aqulu lakum. La adri la'alli, ya, la alqakum ba'da, ya, yaumi hadza, itu, wa fi hadzal mauqifi. Jadi wahai manusia, itu, dengarkan apa yang akan aku sampaikan kepada kalian, karena saya tidak akan tahu, itu, akan berjumpa lagi kalian setelah tahun ini di tempat ini. Iya. Wah, ini yang membuat sahabat itu bersedih. Nangis. Iya. Karena itu kan ada isyarat bahwa ini, wah, seolah ini khutbah perpisahan. Iya. Dan memang kan dalam sejarah betul kan. Nah, apa yang dipesankan Nabi itu? Yang pertama, ya, tentang pentingnya. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmatin yaumikum hadha wa fi biladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Fa'adaha miraran thumma rafa'uhu, ya, ra'sahu, ya, Allahumma hal ballaqtu rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi mengatakan sesungguhnya, ya kan, darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu mulia sebagaimana mulianya hari ini, ya kan, sebagaimana mulianya bulan ini, bulan Zulhijjah kan. Dan sebagaimana mulianya negeri ini, fi biladikum, yakni Makkah al-Mukarramah. Itu. Dan beliau itu mengulang-ulang khutbahnya itu, kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya, ya Allahumma hal ballaqtu. Ya Allah, sungguh saya telah menyampaikan. Apa pesan pentingnya itu? Pentingnya menjaga darah dan kehormatan umat Islam. Artinya secara apa ya, kalau kita bisa sebut itu, di situ ada pesan pentingnya institusi yang memastikan terjaganya darah dan kehormatan kaum muslimin. Institusi apa itu? Pribadi kan? Kelompok kan? Ya kan bukan kan? Pasti yang dimaksud adalah institusi kekuasaan yang hadir untuk memastikan terjaganya darah dan kehormatan kaum muslimin. Nah, yang menarik lagi dalam lanjutan khutbahnya itu, beliau mengatakan begini, ya. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ya, wa kullukum li Adam wa Adam min turab. Ala la fadla arabiyyun ala ajamiyun wala li ajamiyun ala arabiyyun, ya, walal ahmar ala al aswad walal aswad ala al ahmar illa bittaqwa. Jadi itu menunjukkan tentang esensi persatuan. Nabi mengatakan sesungguhnya Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu, dan Adam itu terbuat dari tanah, gitu kan. Sesungguhnya kata Rasulullah, tidaklah utama orang Arab dibandingkan orang Ajam, dan tidak lebih utama orang Ajam dibandingkan orang Arab. Tidak juga lebih utama orang yang berkulit merah dibandingkan mereka yang berkulit hitam. Begitu juga sebaliknya, kecuali takwanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Tentang persatuan. Ya, bahwa kita ini sebenarnya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kalian ini adalah umat yang satu. Karena itulah kalau ada yang melepaskan, ya, peristiwa ibadah haji dengan, ya, esensi persatuan umat, oh, itu sangat naif sekali. Nah, gitu. Karena tadi khutbah wada itu jelas sekali. Isinya. Jelas sekali pesan Rasulullah. Namun realitas umat saat ini, Ustaz, bagaimana? Justru itulah yang menariknya. Makanya mengapa di buletin ini mengatakan dari haji menuju persatuan global kan? Yeah. Yang kita lihat hari ini justru umat Islam itu terbalik keadaannya. Yeah. Ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena umat Islam telah melepaskan diri dari, ya, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika haji wada itu juga Nabi itu
bersabda juga loh, berkhutbah itu, ya. Itu usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'a wat ta'ah. Itu. Ya, untuk mendengarkan dan taat pada pemimpin kalian. Kemudian beliau itu mengatakan begini, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin wa addu alaihi bin nawajis. Ya kan? Itu. Kemudian Nabi mengatakan wa iyyakum muhdasah, ya. Itu amrin wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang menarik itu Nabi kan mengatakan setelah dia berwasiat takwa untuk taat, ya, mendengar dan taat pada pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum Islam, ya kan? Dan kemudian Nabi itu berpesan agar hendaklah kalian mengikuti sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini bukan sunnah haja dalam pengertian ibadah Haji nawafil itu, tambahan iya. itu, tapi yang dimaksud adalah ajaran yang beliau bawa dalam urusan kepemimpinan. Itu karena kepemimpinan inilah yang meriayah umat Islam. Iya. Jadi kalau realitas hari ini umat Islam itu ya menyedihkan, jumlah mereka ada 2 miliar, Iya. tapi mereka tidak punya kekuatan, ya. Itu mereka mudah sekali diinfiltrasi, mudah sekali dipecah belah, dan fakta menunjukkan genosida kaum muslimin saudara kita di Palestina itulah gambaran betapa buruknya wajah umat Islam. Apa yang menyebabkan? Karena mereka meninggalkan sunnah, mereka justru mengambil, ya, ajaran yang tidak datang dari Islam, ya, tentang nasionalisme, gitu kan? Itu kan persatuan yang rapuh, persatuan itu yang malah bid'ah Zat ya. Nah, justru ini yang beda ini. Itu karena Nabi tidak pernah mengajarkan orang itu bersatu berdasarkan bangsa, Iya. ya, nation itu, ya, karena nation itu dia belakangan muncul kan, ya, pasca perjanjian Westphal di Eropa kan, atau pasca misalnya perjanjian Sykes and Picot yang kemudian membagi-bagi bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani, ya, oleh dua jenderal dari Inggris dan Prancis. Itulah yang kemudian memunculkan negara bangsa. Karena itu jangan heran ada orang satu daratan tapi kadang beda bangsa. Iya. Beda negara kan? Beda negara, iya. Gitu. Itu. Padahal mereka satu daratan loh. Iya. Ada yang justru pulaunya berbeda tapi satu negara. Iya. Kenapa itu? Ya. Itu karena ya ini tadi, ya, ikatan yang didasarkan pada apa yang disebut dengan tanah air, apa yang disebut dengan suku, ya, dan seterusnya. Padahal ini ikatan emosional dan ikatan yang rapuh. Karena itu melalui momentum ibadah haji ini kita diajarkan bahwa harusnya umat Islam itu diikat oleh satu kesatuan yang disebut dengan ikatan mabda'i, ikatan ideologis. Yakni ikatan karena keyakinan bahwa Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, kitab kita sama, dan persatuan itu tidak akan bisa terwujud. Dan sejarah kan memang mencatat, ya, bagaimana persatuan umat Islam itu bisa tercerai-beraikan setelah runtuhnya kekhilafaan Turki Utsmani 3 Maret 1924. Lalu terakhir ini sebagai penutup di podcast kita. Bagaimana Ustaz untuk menuju persatuan umat Islam sedunia ini? Tidak hanya simbolisasi ibadah haji, tapi betul-betul yang hakiki. Nah, bagaimana seperti itu Ustaz? Ya tentu yang harus dibangun adalah bagaimana membangun pemahaman yang benar di tengah umat Islam. Karena tidak sedikit umat Islam yang pahamnya salah terhadap Islam. Membangun kesadaran saja. Ya, karena itulah pentingnya dakwah, ya kan, untuk memahamkan umat Islam. Karena hari ini masih banyak umat Islam yang belum paham tentang esensi ajarannya, tentang bagaimana harusnya yang mengikat mereka itu adalah ikatan keimanan, bukan ikatan kesukuan, kebangsaan, ya. Itu atau mereka disatukan oleh tanah air dan seterusnya. Beda itu kecintaan pada tanah air dengan nasionalisme, dua hal yang berbeda, ya kan? Jadi ini yang harus dibangun di tengah umat adalah membangun pemahaman. Karena itu ada yang menarik, ya. Misalnya kalau kita simak penjelasan seorang tokoh Marshall Hodgson, ya, dalam bukunya Defender of Islam. Beliau itu menjelaskan bahwa satu kekuatan utama peradaban Islam klasik dahulu adalah tingginya kesadaran kolektif umat Islam itu untuk menjadi satu komunitas global. Itu yang disebut dengan ummah. Ya kan? Kenapa bisa? Ya, tinggi kesadaran kolektif mereka untuk bersatu dalam satu kesatuan global yang disebut dengan ummah. Karena sebenarnya yang menghubungkan mereka itu adalah kuatnya akidah, hukum, dan tradisi intelektual dalam peradaban
umat Islam. Inilah yang kita mau bangun kembali. Karena itulah untuk membangun itu berarti butuh umat ini dipahamkan. Untuk dipahamkan umat ini supaya yang salah paham menjadi paham, yang sudah paham lebih kuat lagi pahamnya, bergerak untuk memahamkan yang belum paham, maka mesti ada gerakan dakwah yang sistematis untuk merubah keadaan umat ini menuju pada satu cita-cita yang sebenarnya kekuatan klasik global umat ini sudah pernah ada. Karena itulah tugas kita hari ini adalah istinaful hayatil islamiyah, melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan iqamatil khilafah, dan sekali lagi ya tentu melalui dakwah. Dakwah ini tujuannya memahamkan supaya umat lebih paham. Saya yakin kalau umat paham, dia tertarik, maka dia akan menjadi bagian yang akan memperjuangkan itu ya. Oke, Ustaz. Syukran. Ya. Dan itu barangkali podcast kita di podcast Lantai Atas di edisi kali ini yang sungguh menarik, dan juga saya mengundang ya teman-teman yang hadir ya untuk hadir di kegiatan Muslim Discussion Forum MDF yang bertema menguat sisi politis ibadah haji. Dan alhamdulillah pemateri kita juga salah satunya adalah Ustaz Hairudin, Ustaz Sabran Mujahidin, dan Ustaz Dirwan Abdul Jalil ya. Hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 itu tepatnya di Hotel Premier Makassar ya. Ini flyer ya kegiatan untuk hari Ahad. Ya insyaallah Ustaz ya. Iya, insyaallah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Untuk edisi kali ini semoga kita bisa bertemu lagi. Tidak Insyaallah. purnama lewat Ustaz. Iya. Harus istiqomah. Harus istiqomah ya karena supaya dakwahnya tadi Betul. membangun kesadaran umat. Iya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.